Halo kawan-kawan investor, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh teman di Instagram ya. Jadi dia minta bagaimana sih bagaimana kinerja BBTN gitu kan. Jadi aku langsung aja ngecek BBTN itu bagaimana. Oke, kita langsung aja ya. Ini halaman websitenya BBTN atau Bank Tabungan Negara ya, Bank BTN atau singkatannya apa. Ini bank ini milik negara Indonesia ya. Jadi ada BUMN sini tertulis. Jadi kalau kalian mau lihat produk-produknya, silakan kunjungi di websitenya btn.co.id. Nah, di dalam websitenya pun juga ada hubungan investor. Hubungan investor ini kalian bisa ngecek kinerja keuangan, laporan tahunan, dan lain-lain ya. Ini ada presentasi perusahaan dan segala macam di sini. Dan kalau mau lihat produk juga bisa di website. Jadi btn.co.id ya. Kita langsung lihat ke bagian profil singkat di IDX-nya aja langsung ya biar cepet. Nah, mereka IPO itu di 2009, udah cukup lama ya. Karena mereka adalah bank, jelas mereka jualannya kredit atau jualan utang. Jadi pendapatan terbesar mereka itu di utang. Jadi mereka meminjamkan uang kepada pribadi atau perusahaan. Nah, mereka dapat cuannya dari bunga gitu. Nah, ini jajaran direksinya. Kalian kalau mau ngecek latar belakang mereka apakah ada jejak rekam yang buruk atau yang baik, tinggal searching di Google. Jadi caranya ketik nama mereka spasi skandal. Nah, nanti muncul tuh di Google gitu. Ini ada Harukus Wahar, ini direktur utamanya nih, pengendali perusahaan BBTN saat ini. Oke, ini komisarisnya. Kalian nanti ngecek sendiri ya, apakah mereka pernah berbuat jahat atau berbuat baik gitu. Komite audit, pemegang saham Indonesia pegang 60% negara, masyarakatnya 40%. Wah, ini lumayan banyak ya. Kalau mereka mau right issue, mereka mungkin sisa dikit nih. Bisa minimal mereka harus pegang 51% kalau mereka mau right issue. Dan ini ada beberapa direksi pegang sahamnya BBTN ya. Ini jumlahnya yang paling banyak itu Nixon, Napi Tupulu sebanyak 2 juta lembar ya. Direksi yang lain juga ada. Itu aja paling informasi profil singkatnya gitu. Oke, next kita langsung lihat ke laporan keuangannya. Nah, ini laporan keuangan bank agak berbeda cara bacanya dengan laporan keuangan trading atau pabrik. Kalau laporan keuangan bank, kita lewatin bagian aset, kita langsung ke bagian likuiditas untuk ngecek jadi nasabah itu akan tercatat, uang nasabah itu akan tercatat di bagian likuiditas. Kita lihat ya. Pihak simpanan dari bank lain ada nih 38, ini dikali 1 juta ya benar. Jadi ini dikali 1 juta sama dengan 38 miliar ya. Akseptasi itu adalah tabungan dari nasabah kemungkinan ya. Diterbitkan, pinjaman yang diterima, bunga yang harus dibayar. Ya, ini simpanan nasabah. Ini total 775 miliar. Ini simpanan dari bank lain ini 38 miliar. Digabung ya, ini digabung menjadi sekitar 800 miliar. Jadi total pinjaman yang terima, oh ini pinjam ke pihak lain mungkin. Oh, besar sekali ya pinjaman yang diterima ya. Sekitar 20 triliun loh. 20 triliun. Kita ngecek dulu ya di halaman nomor 25 dan nomor 24. Nomor 25 dan 44. Tapi kita ngecek dulu 22. 22, 25, 44. Kita ngecek ada apa di sana. Pertama 22 dulu.
kemungkinan aku bisa salah mana yang pihak ketiga, mana yang pinjaman. Kita cari nomor 22 dulu. Nomor 22. Nah, ini dia. Akseptasi. Wah, akseptasi yang tadi kan 775 miliar kan. Oh, ini bukan simpanan nasabah ya. Ini surat kredit berdokumen. Nah, kalau kita nggak ngecek, kita asal nebak jadinya salah. Jadi ini surat kredit berdokumen. Pihak ketiga total 775 miliar. Nomor 25, kemungkinan itulah tabungan nasabah 25 ya. Biasa sih tercatatnya ini. Ah, ini dia. Oh my. Jadi ini beneran pinjaman. Ini mereka pinjam uang dari bank lain ya, dari BCA, dari Bank Danamon. Sarana Multigria Finansial. Jadi BTN ini pinjam uang dari PT juga nih, sebesar 14 triliun juga. Jadi bukan simpanan nasabah, dan simpanan nasabah pun tidak tertulis di dalam liabilitas mereka loh. Nah, ini dia simpanan nasabah akhirnya. Terlihat di sini. Harusnya simpanan nasabah ini dia tulisnya di sini. Harusnya, tapi mereka pisahkan tersendiri di bagian sini. Total simpanan nasabah ini 20 triliun. Mereka pisahin di bagian khusus 20 triliun. Dikurangin total liabilitas ya. Total liabilitasnya 325 triliun. Wow. Ya. Kalian pasti bingung kan? Coba kita bacanya pelan-pelan. Ini agak berantakan nih laporan keuangan kan si BTN ya. Kalau di tempat yang lain dia mereka simpanan nasabah dulu baru total liabilitas. Tapi ini kayak dipecah-pecah begitu. Oke, ini simpanan nasabah, total simpanan nasabahnya ternyata yang bawah-bawah tadi itu masih belum lengkap. Ternyata di sini ada lengkapnya, di sini total simpanan dari nasabah 269 triliun. Kita baca dari pertama ya. Ini agak berantakan. Oh ya, bener. Aset ya, aset. Tagihan derivatif, aset tetap, total aset enggak. Kita lihat dari simpanan nasabah nih. Nah, total ini harusnya masuk ke liabilitas, tapi dia masuknya liabilitas jangka pendek atau segera ya. 269 triliun ya, 269 triliun simpanan nasabahnya. Lalu total liabilitasnya kita akan jadi kurangin ya. Untuk kalau kita mau ngecek utang aslinya bank, kita kurangin dari total liabilitas, dikurang total simpanan nasabah. Nah, kita kurangin dulu pakai kalkulator. Nah, ini kalkulatornya. Tadi 325 247 105 dikurang 269 722 086. Jadi total utang mereka yang sebenarnya setelah dipotong total simpanan dari nasabah itu sekitar 55 miliar. Jadi utang asli mereka itu 55 miliar. Kita akan bandingkan dengan aset jangka pendek mereka yang untuk ngebayarin utang mereka. Jadi mereka nabung di tempat lain ya. Nabung ke Bank Indonesia. Totalnya itu sekitar 1 triliun kecil. Pendapatan pada bank lain 11 triliun. Efek-efek. Obligasi pemerintah ada 53 triliun. Oke. Jadi asetnya mereka itu yang jangka pendek ternyata di bawah tapi ini kalau obligasi pemerintah sebenarnya mereka bisa jual ya. Jadi 55 triliun mereka aman kalau ininya bisa dijual nih.
Tadi kan, tapi total liabilitas itu kan ada jangka pendek, ada jangka panjang kan. Jadi aman sih. Secara utang mereka aman karena ada obligasi yang bisa dijual ya. Ini tadi ada mereka pegang obligasi pemerintah sekitar 53 triliun. Belum ada tambahan dari bank lain yang bisa ditarik. Ini giro pada Bank Indonesia. Jadi sekitar kira-kira 70 triliun ya. Jadi utang liabilitas mereka yang sebesar 55 triliun itu bisa dibayar. Jadi utang mereka aman. Oke, kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Utang sudah aman, kita ngecek di laporan laba rugi. Ternyata pendapatan bunga mereka itu turun ya, dari 5,7 triliun turun ke 5,4 triliun. Tapi yang bagi hasil dan unit syariahnya itu mereka meningkat dari 552 menjadi 627. Namun tetap saja total mereka tetap turun dari 6,3 menjadi 6 saja. Jadi masih minus 300 miliaran. Secara pendapatan mereka jatuh. Kita langsung lompat ke bagian laba bersih ya. Laba bersih mereka justru naik. Mereka naik karena oke, ada pendapatan operasional lainnya ya. Di sini kan udah kelihatan dan juga ya beban bunganya turun lumayan banyak ya. Ada beban bunganya turun lumayan banyak. Tahun lalu 3,3 triliun, tahun ini jadi 2,2 triliun. Jadi kurang 1,1 triliun. Sisanya nggak signifikan banyak ya. Jadi akhirnya pendapatan bunga dan bagi hasilnya ya, setelah dipotongin beban bunga, jadinya naik 2,7 naik ke 3,5. Itulah yang menyebabkan laba mereka naik. Omset mereka turun tapi laba mereka naik karena ada beban bunga yang turun. Gitu. Jadi laba mereka naik ya ini, 625 naik ke 774 miliar. Oke. Jadi kesimpulan dari laba rugi sebenarnya pendapatan bunga mereka itu stagnan ya lebih tepatnya. Namun ini ketolong karena beban bunganya turun. Gitu. Kita langsung bagian arus kasnya positif. Tahun lalu 336 miliar, tahun ini jadi 2,2 triliun. Karena yang tadi itu ada beban bunga yang turun. By the way, ini laporan keuangan bukan kuartal 2 tapi kuartal 1. Karena kuartal 2-nya mereka belum publish, nggak tahu kenapa mereka telat publishnya. Padahal bank-bank lain sudah keluar ya. Ya, itu aja sih. Secara laporan keuangan mereka biasa-biasa aja ya. Utangnya bisa dibayar, tapi omset mereka turun. Laba mereka naik karena dibantu beban bunga yang turun. Jadi aku pikir laporan keuangan ke-1 mereka biasa-biasa aja. Namun secara bisnis mereka tetap kuat gitu. Mereka nggak bakal bangkrut, mereka tetap kuat karena tadi kita lihat utangnya juga masih bisa dibayar. Namun kinerja mereka mentok lah istilahnya, nggak bisa naik lagi, sulit. Bahkan turun nih ya pendapatan bunganya. Oke, kita masuk ke bagian highlight tahunan mereka. Keuangan aku dapatnya dari tahun 2002. Ini aku ambil dari ini nih. Hubungan investor laporan tahunan ya. Nah, jadi kita lihat yang beberapa tahun terakhir aja lah ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari 2018, 2019, 2020, 2021 mereka stagnan di 25 triliunan. Ini mungkin bisa naik tapi karena pandemi mungkin ya. Jadi mungkin ada kredit yang macet dan segala macam. Di sini laba bersihnya turun karena ada penurunan aset ya. Dicatat sebagai rugi penurunan aset. Ini padahal omsetnya sama, tapi laba bersihnya bisa naik karena ada beban bunga yang turun. Nah, dari sini kan juga ada laba beban bunga yang turun ya. Ini 700 dikali 4 berarti 3,2 triliun kalau misalnya kuartal 1 mereka konsisten laba bunganya turun. Beban bunganya turun maksudnya. Beban bunga turun pasti di akhir tahun bisa 3, berapa ya? 3,
7 kali 4 berapa tuh? 3,2 ya. 3,2 triliun nih laba bersih. Ekuitas mereka naik terus ya. Naik terus, bagus. Entah ada right issue atau enggak, aku nggak dapat ininya, beritanya. Arus kas juga positif. Jadi memang BBTN ini atau Bank BTN ini mempunyai fundamental bisnis yang kuat. Susah bangkrut lah istilahnya karena mereka juga dari pemerintah ya. Harusnya sih nggak ada masalah. Dan lihat bisnis mereka selalu mencetak laba dan arus kas mereka selalu positif. Kualitas mereka selalu naik lah ya. Omset pun at the end mereka sebenarnya naik, tapi di 4 tahun belakangan naiknya pelan gitu. Mungkin karena pandemi ya yang ini ya, jadi kita maklumin aja. Nanti kalau misalnya pandemi udah mulai beres, mungkin kinerjanya akan lompat lagi. Kemungkinan ya. Jadi bisnis mereka kuat, namun pertumbuhan mereka pelan karena pandemi. Nah, kita lihat nih di tahun ini apakah omsetnya bisa naik atau enggak. Kalau omsetnya sama, tapi beban bunganya turun, pasti laba bersih mereka naik. Tapi aku akan lihat di bagian omset. Kalau omsetnya segitu-segitu aja berarti atau turun berarti mereka sudah ibaratnya kayak udah mentok customernya atau nasabahnya nggak bisa bertambah lagi gitu. Jadi kemungkinan harga saham juga akan mentok karena naiknya pelan gitu. Ini kelihatan ya dari 2018 sampai 2019 ekuitasnya segitu-segitu aja. Jadi udah mulai pelan jalannya. Di harga sekarang 1570 itu valuasi mereka di pairnya itu 5,37, PVBR-nya 0,77 kali. Dividend yield 1,43 kali. Jadi aku pikir ini saham yang harganya wajar ya. Kenapa harganya wajar? Kok nggak murah? Harga wajar. Karena mereka udah mulai mentok sebenarnya. Mereka udah mulai mentok dan kalau ini di tahun ini mereka bisa tembus di atas 25 atau minimal 26 lah. Mungkin ini bisa jadi murah. Tapi kalau di tahun ini mereka 25 lagi, 25 triliun lagi. Nah, ini agak sulit. Kemungkinan ini valuasi 157 mereka akan betah di harga segini. Ini harganya wajar segini. Ini kalau jadi 26 ini jadi murah. Tapi kalau misalnya mereka omsetnya 25 triliun atau turun, mungkin ini 157 570 itu menjadi harga wajar. Ini tergantung dari omsetnya nanti. Kita lihat apakah bisa menyentuh 26 triliun atau tidak. Tapi karena kuartal satunya begitu turun ya, kuartal satunya turun, ya berarti harga sekarang itu wajar gitu secara valuasi. Nah, ini presentasinya mereka di tahun 2021 dan sebentar lagi mereka akan presentasi lagi di tahun ini, mungkin sekitar bulan September akhir kali ya. Atau nanti kalian lihat di ininya aja di beritanya kapan mereka akan. Ini tahun lalu di bulan September, berarti beberapa hari lagi mungkin di tahun ini mungkin juga akan di bulan September juga. Tuh, kita lihat dulu ya, ini kondisi makro Indonesia, pemulihan ekonomi secara global kuat namun tidak merata. Oke. Pertumbuhan HPI Indonesia stabil pada 5% lah ya. Oke. Keunggulan kompetitif dibanding bank lainnya ya. Perumahan mempertahankan profitabilitas yang sehat sebagai entitas bisnis. Jadi mereka jualan paling besarnya karena sering sebut tentang rumah, berarti mereka jualan kreditnya lebih ke rumah ya, kebutuhan perumahan yang besar, penyediaan KPR, konsumen dengan permintaan tinggi, kredit dengan nilai agunan yang tinggi. Jadi mereka produk ini bahkan di tabnya aja 1 juta rumah untuk sahabat BTN. Berarti mereka ini bank khusus untuk
jualannya ini ke customer perseorangan atau lebih tepatnya mereka jual kredit KPR. Keuangan berkelanjutan, sustainable finance. Wah, ini BTN akan mengalami ini ya, kesulitan ketika suku bunga naik. Jadi orang beli rumah jadi makin susah gitu istilahnya. Karena bunganya naik. Mungkin pada tak nahan ini kali, beli rumah kali ya. Kalau misalnya inflasinya naik, kemungkinan suku bunga naik dan ini BBTN akan menjadi semakin sulit. Karena bunganya makin naik, orang jadi malas beli rumah jadi akhirnya. Wholesale banking, process center. Oke, ini transformasi kantor cabang, strategi pendanaan, emerging affluent retail. Oke, ada mereka ada tabungan 6%. Kita BTN. BTN Mobile Banking, rumah murah BTN yang mereka khusus untuk kredit rumah. Mobile banking ya. Target bisnis 2021. Lewatin aja kinerja yang kuat di masa pandemi. Oke, likuiditas yang kuat. Kinerja layanan digital. Kualitas kredit. Jadi brandnya BTN ini brand KPR ya lebih tepatnya ya. Keuangan kita lewatin aja karena ini sudah tahun lalu. Kita butuhnya yang kinerja sekarang. Mungkin aku butuhnya ya presentasi strategi mereka ke depan bagaimana ketika suku bunga naik. Apa yang harus mereka lakukan. Mungkin beberapa hari lagi mereka akan public expose lagi. Di tahun ini lebih tepatnya. Jejak langkah, udah itu aja paling. Peringkat, oke ini AA ya. Moody BA, enggak, tapi di Pevindo AA. Oke, ini filenya kalian bisa download di perusahaan tercatat keterbukaan informasi. Nggak ada yang menarik sih kalau aku lihat presentasinya karena lebih ke kinerja ya. Soal strategi mereka mungkin lebih tadi sifatnya ke ini. Ini kayak brand awareness, ini strategi marketing, lebih ke marketing, lebih mereka ya perbaikan kualitas kredit nih strategi-strateginya. NPL-nya mereka mau turunin, jadi mereka mungkin akan ngecek yang orang yang mau pinjam duit untuk KPR ya. Orangnya mau bayar atau enggak, kinerja layanan digital, jadi mereka masuk ke digital. Ya paling gitu-gitu aja sih. Ya kalau gitu aja. Target bisnis 2021 udah lewat ya makanya. Kita langsung lihat tanya jawab. Tanya jawabnya itu setelah mereka presentasi ya. Jadi di tanggal yang sama 9 September 9 September tahun lalu. Nah ini kita langsung aja. Bagaimana cara meningkatkan CASA agar mencapai 50% dan bagaimana perkiraan kredit restruktur ya dan LAR sampai akhir tahun ini. Lebih dari 45% pada tahun 2024 dan terus menekan nilai cost of fund. Untuk itu, Bank BTN telah melakukan strategi pengembangan dana murah yaitu dengan mengeluarkan produk BTN Investa yang memiliki berbagai program yaitu Batara Spekta. Ini BTN Investa tadi kita udah lihat ya. Loyalty program pengembangan elektronik channel yang kedepannya akan memiliki peran yang penting kedepannya terutama untuk digitalisasi yang berbentuk mobile. Apabila dilihat pada bank-bank lain juga transaksi secara fisik hanya 30%, secara major sudah melakukan shifting untuk melakukan transaksi secara mobile. Apabila sebuah bank ingin melakukan akuisisi tabungan dengan baik, maka dapat dilakukan dengan memperbanyak activity yang dapat dilakukan oleh nasabah pada e-channel. Karena generasi milenial pun tertarik untuk menggunakan kanal digital dibanding datang secara langsung ke kantor cabang. Ya, aku juga malas ke kantor cabang sih ya. Bank BTN telah menyiapkan channel digital mobil dengan baik
yang dibuktikan dengan nilai transaksi BTN dengan fitur mobil yang meningkat sebesar 95% ya, secara year on year, dan diimbangi dengan peningkatan jumlah transaksi dan peningkatan jumlah pengguna. Bank BTN telah menyediakan cash management system untuk mendorong transaksi giro secara digital. Seluruh developer yang telah mendapatkan kredit dari Bank BTN pun didorong untuk menggunakan CMS dari BTN dalam bertransaksi. Hal tersebutlah yang menyebabkan kenaikan giro Bank BTN selama 2 tahun terakhir. Loan at risk. Jadi pinjaman resiko. Bank BTN didominasi oleh restruktur COVID-19 pada bulan Juni 2021. Ya pasti ya. Bank BTN telah mendorong untuk mengurangi perpanjangan restruktur COVID-19 dan telah optimis bahwa total kredit terdampak COVID-19 sebesar 11 triliun akan kembali normal. Namun Bank BTN kembali memperpanjang restruktur COVID-19 sesuai ketentuan dalam POJK karena kendala second wave COVID-19 varian Delta yang terjadi. Kami berharap kedepannya tidak terjadi gelombang ketiga dan seterusnya. Sudah tidak terjadi ya, serta jumlah vaksinasi yang terus meningkat. Kami pun dapat mendorong para pengutang ya untuk dapat mengakses secara normal kembali. Oke. Nggak tahu kenapa jadi ketawa. Di bagian mendorong untuk para yang ngutang ini untuk membayar secara normal. Oke, ini mereka kredit rumah ya. KPR ya lebih tepatnya. Terkait pengalihan produk tabungan BTN Prima menjadi BTN Investa dengan bunga yang lebih rendah, apakah nasabah tidak menarik dananya mengingat bunga yang didapat lebih rendah? Nah, ini pertanyaan bagus. BTN Investa memiliki fleksibilitas yang dapat ditarik setiap saat oleh nasabah. Beda halnya dengan BTN Prima yang memiliki tenggat waktu penarikan seperti deposito. Berdasarkan data pada Juni 2020, total portfolio tabungan BTN Prima baru mencapai 11,7 triliun. Sedangkan pada Juni 2021, total portfolio tabungan BTN Prima dan BTN Investa meningkat menjadi 18,7 triliun. Hal tersebut membuktikan bahwa fleksibilitas itu penting bagi nasabah. Walaupun tingkat suku bunga yang diberikan lebih tinggi dibandingkan tabungan reguler, namun masih jauh lebih rendah dibanding bunga deposito. Jadi ada tabungan yang sifatnya fleksibel, yaitu tabungan Investa ya, yang mereka bisa tarik kapan aja. Oke. Bank BTN menahan laba bersih tahun 2020 untuk penguatan modal. Apakah strategi ini kembali akan ditempuh pada tahun buku 2021? Bank BTN tidak memberikan dividen pada tahun buku 2020 karena permintaan pemegang saham yang mayoritas yakni pemerintah RI. Jadi yang minta itu Menteri BUMN ya. Kami masih akan melihat situasi terlebih dahulu. Dalam rangka penguatan modal, Bank BTN diberikan kesempatan untuk melakukan right issue pada tahun 2022 bersama dengan bank BUMN lainnya. Untuk nominal belum dapat kami sampaikan saat ini hingga nanti akan kami umumkan secara tertulis. Hasil pelaksanaan right issue kami harapkan dapat memperkuat modal untuk memperkuat ekspansi kredit sampai dengan 5 tahun ke depan, termasuk apabila ada pembangunan ibu kota yang membutuhkan perumahan sebanyak 500.000 unit. Apabila hal tersebut terjadi, maka permodalan Bank BTN sudah lebih siap. Oke, good. Right issue bagus. Apakah kota KPR FLPP dari BTN selalu kurang mengingat kebutuhan rumah murah di daerah-daerah selalu habis dan alasan kuota dari pemerintah habis? Skema KPR FLPP selalu kurang dari permintaan yang ada dan selalu habis sebelum Desember. Tahun ini pun kami memperkirakan bahwa kuota FLPP akan habis pada bulan Oktober 2021. Namun Bank BTN memiliki alternatif KPR subsidi lainnya, yaitu KPR BP2BT yang merupakan KPR dengan subsidi dari pemerintah untuk down payment hingga 40 juta dan suku bunga fix selama 10 tahun. Namun memang jenis KPR BP2BT ini kurang dilirik apabila dibandingkan KPR FLPP. Selain itu juga Bank BTN memiliki TWP AD tabungan wajib perumahan angkatan darat dengan mekanisme yang hampir sama dengan FLPP dan kredit TAPRA, tabungan perumahan rakyat. BTN tidak masuk ke pengembang besar dan saat ini mulai menjalin kerjasama dengan pengembang besar. Mengapa dulu tidak masuk ke developer besar dan sekarang memutuskan untuk ke sana?
Apa yang dibidik strategi ini? Tentu saja memperbesar market share. Pada awalnya semua developer juga masuk developer kecil, termasuk Ciputra yang merupakan mitra bank BTN juga. Hal utama yang kami tuju adalah akuisisi tabungan, karena nasabah pembeli rumah 2 miliar ke atas secara rata-rata memiliki tabungan jauh yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah. Bank BTN juga akan mulai masuk ke segmen emerging affluence karena kami telah menjadi dominan player di MBR sehingga biasa perlu untuk mulai masuk ke masyarakat menengah untuk ke atas untuk mengincar potensi tersebut dengan mulai kerjasama di sisi supply yaitu dengan developer-developer besar seperti Alam Sutra, BSD, dan lainnya. Ya, memperlebar market share lah mereka. Apakah ada spesifik plan untuk penguatan produk digital yang spesifik pada kredit perumahan dan apakah ada rencana untuk acquire atau develop standalone digital bank? Apakah boleh di-share terkait penyaluran FLPP terkini? Telah kami sampaikan bahwa pengembangan bank digital Bank BTN akan lebih fokus pada pengembangan mobile termasuk mobile banking. Pada saat ini pembayaran listrik, air, pulsa, dan kebutuhan sehari-hari merupakan pembayaran yang paling banyak dilakukan pada mobile banking BTN. Kami percaya bahwa jumlah tabungan nasabah BTN akan terus naik seiring dengan penggunaan mobile banking BTN untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk properti juga kami telah memiliki BTN Property yang terus kami kembangkan. Dalam waktu dekat akan ada perubahan interface dan outlook yang kami percaya akan lebih baik dibandingkan website penjualan rumah lainnya. Wow. Jadi mereka akan menyaingi rumah.com atau rumah123.com ya maksudnya ya. Perlu diketahui juga bahwa Bank BTN merupakan satu-satunya bank yang memiliki website properti dan saat ini kami sedang bekerjasama dengan perusahaan asing untuk pengembangan BTN Property. Pada akhirnya, website BTN Property akan lebih mirip kepada Zillow yang menjadi parameter untuk harga rumah dan penjualan rumah yang ada di USA. Salah satu fitur yang terus dikembangkan adalah dengan penampilan harga rumah secara langsung, pembelian rumah secara online dan langsung, dan fitur 3D. Bank BTN tidak akan melakukan akuisisi bank digital dikarenakan Bank BTN akan mendigitalkan diri. Pada akhirnya tidak ada perbedaan antara bank digital dan bank non-digital. Artinya semua bank akan dan terus menjadi bank digital. Saat ini pun banyak bank yang telah memiliki mobile banking yang kuat dan telah memiliki fitur pembayaran yang baik seperti link aja. Oke, pertanyaannya selesai. Jadi menarik, BTN akan memiliki website yang menyaingi rumah.com atau rumah123.com ya. Dan disitulah mereka akan memetik cuan yang lebih besar lagi. Jadi mereka mau KPR beli rumah ya pinjamnya ke Bank BTN gitu. Nice info ini. Ada website nanti bisa memperkuat bisnis mereka nanti ke depannya. Nah ini harga 5 tahunan mereka ya, ini 5 tahun ini maksimal. Naik dikit dari harga IPO, tapi mereka pernah di harga 3 ribuan. Ini di tahun 2018. 17 sampai 18 itu naik banget. Ini kenapa 17 dan 18 naik banget ya? Oh ada peningkat, padahal laba bersih mereka turun loh ya. Laba bersih mereka turun. Makin turun. Ini omset lah ya. Mungkin ini kali ya. Mereka itu sebenarnya naiknya dari sini nih. Naiknya dari sini 2016, 17, 18. 16, 17, 18. Nah ini. Ya, jadi ada mungkin mereka ngelihat ini ya pola ini, 3 ini. Akhirnya harga saham naik lompatnya cukup tinggi. Dari 2015 ya lebih tepatnya ya. 2015. Nah ini nih 2015. 3 tahun ini naiknya lumayan kencang dari sisi omset, laba bersih, dan ekuitas. Lompatnya sangat tinggi. Akhirnya menyebabkan harga sahamnya lompat sampai ke 3.000. Tapi jatuh ya, jatuh terus karena ada penurunan dari 2018. Dari 17 ke 18 turun laba bersihnya. 2019 laba bersihnya drop jauh ya, ada penurunan nilai aset. Akhirnya harga sahamnya jatuh lumayan jauh karena ada penurunan laba bersih sampai 200 miliar aja. Jadi apakah akan kembali? Tentu saja akan kembali mereka.
Jadi mereka akan kembali normal, tapi ini harga wajar sih sebenarnya. Jadi yang sudah 3.000 ini harga apa namanya? Harga di luar wajar sebenarnya. Kinerja 5 tahun masih di bawah ini ya. Jadi ini 1.500 ini harga wajar. Apakah bisa naik? Bisa sampai 3.000. Jika seperti yang aku bilang tadi kan, kalau mereka ini offsetnya ini naik lagi sekencang tahun 2015 sampai tahun 2017 dari sisi omset naiknya kencang, laba bersih naiknya kencang. Jadi ini 2022 harus naiknya kencang nih, minimal 26 triliun omsetnya. Kalau omsetnya jatuh ya nggak bisa ini. Tetap harganya segini-segini aja, bahkan bisa jatuh di bawah itu. Gitu. Kayak dividen pun mereka baginya jarang-jarang ya. Mereka ada bagi dividen pun, tapi itu yieldnya kecil 1-2%. Rata-rata 1, mungkin 8% kali ya di bawah bunga deposito bank. Jadi kalau ditahan untuk dividen nggak asik di bawah bunga deposito, lebih baik taruh di deposito aja lebih besar. Kalau kalian pikirnya dividen ya. Kalau untuk dividen lebih baik jangan. Lebih baik kalian taruh deposito aja udah. Untuk harga saham juga sulit ya karena eh, omset mereka mentok. Apakah ada berita baru dari BPTN? Right issue ya. 5 hari yang lalu nih beritanya right issue. Pada bulan November, jadi mereka akan tambah modal. Injeksi dana segar. Apakah suntik PNM? Oke. BPTN dapat ya. Nggak ada berita yang gimana banget sih untuk BPTN. Hanya right issue-nya aja. Tambah modalnya aja sih. Ya paling gitu aja. Kalau mereka right issue berarti harga sahamnya berarti makin terdelusi ya. Yang sebelumnya 1.500. Kalau mereka right issue mungkin harga wajarnya bisa turun ke 1000-an. 1.300 sampai 1000-an lah ya. Tapi berarti kalian tunggu mereka right issue aja kalian baru beli. Tapi harga sekarang pun masih wajar ya. Jadi langsung aja masuk kesimpulan, nih sebenarnya di harga sekarang itu mereka wajar. Dan bisnis mereka pun mentok lah ya. Karena mentok mereka melakukan banyak inovasi seperti bikin website saingan rumah.com ya atau rumah123.com. Jadi itu mungkin akan terasa kenaikan omsetnya mungkin 5 tahun ke depan, bukan saat ini gitu. So kalau untuk jangka pendek mereka sepertinya kurang menarik, jangka panjang pun kurang menarik ya. Karena jangka pendek mereka omsetnya turun. Tapi kecuali di kuartal 2-nya ini mereka ada kenaikan signifikan ya. Dari sisi omset mereka ya, kalau ada kenaikan signifikan boleh masuk. Signifikan dalam arti menjadi 13 triliun di kuartal 2-nya. Tapi kalau misalnya kuartal 2-nya di bawah 12 triliun berarti udah nggak bisa naik lagi gitu, kemungkinan turun. Tapi lebih baik alangkahnya kalau alangkah baiknya ya cari saham lain aja sih. Karena ini harganya wajar, dividennya kecil, dan dilihat dari omset mereka mentok segitu aja. Dan suku bunga, kan mereka kan kreditnya ke orang yang mau beli rumah kan. Dan suku bunga naik, dan mungkin orang kalau mau kredit KPR pun jadi mikir karena suku bunga naik. Nah, bisa aja kinerja mereka turun di tahun ini. Jadi untuk jangka pendek dihindari dulu. Untuk jangka panjang kurang menarik. Itu kalau aku yang menurut pendapatku ya gitu. Jadi mungkin menurut pendapat lain bisa berbeda juga, tapi nggak masalah sih kalau berbeda. Kalau menurutku sih kurang menarik ya. Jangka pendek kurang menarik, jangka panjang kurang menarik gitu. Tadi ada masalah suku bunga yang naik, kinerja mereka mentok sepertinya, dan dividen mereka kecil. Itu aja paling kurang menarik lah ya. Oke, ya wes, kesimpulannya kurang menarik karena harganya wajar dan bisa aja turun karena ada right issue ya. Jadi jumlah saham beredarnya makin banyak dan harga saham akan terdelusi turun. Gitu. Oke, itu aja tentang BBTN. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi
bebas komentar apa aja tanpa dihakimi dan segala macam. Siapa tahu juga bisa memberi manfaat atau informasi yang bagus ke penonton lainnya. Jadi bagi teman-teman yang mau review atau analisa saham lainnya boleh tulis di kolom komentar juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.